Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru semuanya. Oke, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Mohon perkenalkan diri, nama saya Joko Pujianto. Salah satu peserta dari program Guru Penggerak Angkatan ke-10 dari Kabupaten Semarang yang berdinas di SMA Negeri 1 Bergas. Dan pada kesempatan ini saya akan mendesimasikan atau akan memberikan penyebaran pemahaman dan juga penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ini adalah materi dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Jadi pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang seperti apa sih budaya positif dalam lingkungan pendidikan. Oke, dalam konsep inti budaya positif yang pertama tentunya adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ini ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru karena kita di lingkungan pendidikan dan posisi kita adalah sebagai guru nanti seperti apa. Yang keenam yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Yang ketujuh ya, tujuh keyakinan kelas dan kedelapan segitiga restitusi. Baik, langsung saja yang pertama. Ini terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Mungkin barangkali Bapak dan Ibu guru semuanya pernah mendengar ataupun baru sekedar menyimak saja tentang quotes atau kata-kata yang sudah viral di dunia internet tentang paradigma belajar yang baru seperti apa. Jadi pembelajaran dengan paradigma yang baru adalah pembelajaran dengan paradigma yang merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi, yaitu teori psikologi modern yang tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tentunya yang harus kita pahami bahwasannya Ki Hajar Dewantoro itu filosofi pendidikannya sangat luar biasa, makanya layak ketika disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahwasannya disebutkan bahwa anak itu lahir membawa kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya siswa di zaman sekarang yang kita hadapi sekarang akan beda ketika kita dulu berada di dalam posisi sebagai siswa karena zamannya beda. Jadi dengan dasar konsep kodrat seperti itu, pola pendidikannya juga harus beda, yaitu dengan paradigma belajar baru. Yang mana nanti acuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertawakal atau bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki kebinekaan global. Yang ketiga, berupa profilnya bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Oke, yang berikutnya tentang sebuah paradigma belajar yang baru adalah kalau dulu pola pendidikan yang lama itu guru itu akan mengantar murid mendapatkan atau mencapai sebuah kesuksesan. Itu sebuah ilusi pendidikan. Jadi sukses tidaknya seorang murid itu tergantung gurunya. Itu konsep yang lama. Terus yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi. Yang ketiga, bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah sebuah teori kontrol tapi miskonsepsi atau pemahaman yang tidak tepat. Karena pada dasarnya kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya kita sudah menjadwalkan sebuah konsep pertemuan di jam 9, tapi pada kenyataannya belum tentu jam 9 akan bisa kumpul semuanya. Karena mungkin di jam 9 masih ada yang berkegiatan di tempat yang lain, akhirnya bisa molor sampai jam setengah 10, bisa sampai jam 10. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan diri kita sendiri saja kita kadang juga susah untuk mengontrolnya. Jadi ini harus diperhatikan dulu terkait miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang kedua, sebuah teori paradigma baru adalah bisa merubah sebuah stimulus respon menjadi sebuah pendekatan teori dan kontrol. Contoh sini, bahwasannya dalam stimulus responnya
kebutuhan kita sama, tapi ternyata dalam teori kontrolnya, realisasinya atau kebutuhannya, setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Giri pasti tentu beda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Pak Bambang mungkin juga akan berbeda. Karena kodrat zamannya beda, kriterianya juga akan beda. Termasuk ketika antara anak yang satu dengan anak yang lain itu juga akan berbeda. Yang kedua, bahwasannya semua orang melihat yang sama, itu jelas tidak mungkin. Pasti setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti halnya siswa. Siswa melihat kita, itu ada yang suka, ada yang tidak. Siswa melihat kita, ada yang suka dengan konsep pembelajaran kita, tentu juga ada yang tidak suka. Itu yang realitanya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga tidak akan bisa, tapi yang bisa, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya seperti apa? Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh, siswa nilainya jelek atau siswa datang terlambat itu kan salah satu pelanggaran misal. Tapi tentunya setiap perilaku tadi pasti ada tujuannya. Ada siswa yang nakal, mungkin latar belakang keluarganya atau mungkin mempunyai cita-cita yang berbeda. Anak yang cita-citanya jadi pelukis misal, ketika diajak belajar yang teoritis mungkin akan susah karena tujuan cita-citanya berbeda. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus responnya, tapi tentunya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contoh, mengundang teman untuk menghadiri sebuah kegiatan, itu kan seakan-akan kita dikontrol oleh orang lain, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tidak, tapi yang tentu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk, ayo toh melu, ayo toh ikut desiminasi. Sampai dipaksa-paksa, ditarik-tarik, wah berarti gagal. Wis dipaksa kok ora gelem melu, berarti gagal. Itu juga pemahaman yang harus kita rubah, bahwasannya harusnya tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Oke, yen saiki ra iso, kalau hari ini tidak bisa, minta bantuannya besok pagi ada desiminasi lagi di program penggerak yang lain, nanti bisa datang yang untuk membantu guru-guru yang lain. Itu kita sama-sama berkolaborasi. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah itu adalah kita rubah menjadi menang dan menang. Oke. Lebih dalam yang kedua tentang disiplin positif. Bahwasanya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya itu belajar. Tapi kadang saya pribadi ketika ada anak yang terlambat, oh itu tidak disiplin. Ketika ada anak yang melanggar, oh itu anak itu tidak disiplin. Padahal awalnya dari kata disiplin adalah belajar. Karena apa? Karena disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya disiplin itu adalah belajar. Ketika ada anak yang terlambat, berarti dia belajar bagaimana caranya dia bertanggung jawab supaya tidak terlambat. Yang kedua, terkait disiplin positif tadi, bahwasannya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini sangat luar biasa, bahwasannya disiplin positif itu tidak harus dengan imbalan. Le sesuk yen kowe sregep mangkat sekolah terus ora tau telat, sesuk tak opahi duit 50.000. Itu ternyata salah untuk mendisiplinkan seperti itu. Itu konsep-konsep yang salah. Karena apa? Yang namanya disiplinnya adalah belajar bertanggung jawab. Kalau kamu tertib berangkat sekolah, pasti otomatis nilaimu akan baik. Itu secara otomatis kan ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau kamu nggak mau belajar, kamu sering datang terlambat ke sekolah, nanti konsekuensinya seperti apa? Dan tentunya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, yaitu menciptakan disiplin diri atau memiliki sebuah tanggung jawab pada diri seorang siswa. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya ketika kita mendisiplinkan siswa, kita mengajak siswa untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, untuk membangkitkan motivasi supaya sadar, oh yen aku disiplin nanti akan seperti apa. Itulah konsep disiplin positif.
Yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Sebuah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi terlepas dari semuanya tapi mencakup kesemuanya. Tidak ada unsur khusus dalam hal ini. Semuanya sama tapi mengandung sebuah nilai kebaikan. Contoh dari profil pelajar Pancasila yaitu tentang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam sisi ini nilai kebajikannya tidak mengacu pada salah satu agama. Bukan karena Islam saja, non-Muslim ataupun agama-agama yang lain. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam nilai-nilai ini tidak ada yang mengkhususkan salah satu agama, suku, ataupun latar belakang yang lain. Yang kedua, tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, nilai menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan kepercayaan diri, serta komitmen. Dan yang terakhir, tentang nilai keterampilan hidup atau life skill, yang mana nilai kebajikannya adalah satu amanah atau dapat dipercaya. Apapun yang diberikan oleh orang lain itu bisa menjadi amanah bagi dirinya. Lurus hatinya, jujur, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendirinya. Jadi berusaha menampilkan apa yang dimilikinya sebaik mungkin. Yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kita pasti punya kebutuhan dasar, yang mana setiap orang kebutuhannya itu beda-beda konsep kontennya. Tapi tentunya setiap manusia punya rincian kebutuhan dasar masing-masing. Karena apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi sebagai guru juga harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwasannya setiap siswa itu juga memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu dasarnya apa? Satu, orang paling utama adalah demi mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Pengen cari makan. Sampai bagaimanapun caranya untuk makan. Yang kedua, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini konsep dalam prinsip kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup membutuhkan semua ini. Ini yang paling utama. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dalam hal ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Contoh dalam belajar kelompok. Ada yang ketika berpendapat itu nanti pendapatnya tidak dipakai pasti akan merasakan bad mood. Berarti kenapa? Kecewa, betul, merasakan kecewa. Nah, kekecewaan itu tadi akan memunculkan tadi ini, kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, tidak tersampaikan. Akhirnya apa? Mungkin kedepannya nanti tidak akan mau belajar kelompok dengan kelompok tersebut. Kenapa? Karena kebutuhan dia tidak tercukupi. Terus yang ketiga, penguasaan. Penguasaan mencakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Makanya ketika dalam hal diskusi ada yang punya karakter penguasa. Wis pokoke manut aku wae. Ki usulanmu kurang apik, usulanku sing paling apik. Karena dia karakternya adalah seperti ini. Memiliki konsep yang lebih besar untuk bisa menguasai dan juga pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan yang keempat tentang kebebasan. Ini mencakup tentang kemandirian, terus memiliki pilihan, mampu mencoba hal yang baru, dan mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Mungkin kita sebagai guru ketika di kelas ada di antara 5 ini yang pasti tidak terpenuhi selama pembelajaran. Misal ketika jam pembelajarannya itu teoritis selalu. Akhirnya anak tidak memiliki kebutuhan ini, tidak tercukupi. Akhirnya apa? Mungkin di belakang guyon sama teman yang lain. Terus guyu-guyu dengan konsep yang lain. Karena apa? Pengennya pembelajaran itu yang menyenangkan, tapi tidak terpenuhi oleh salah satu konsep teori yang kita laksanakan. Artinya apa? Akan menimbulkan anak-anak seperti ini. Anak-anak yang justru sering guyon. Guyon di luar konteks pembelajaran. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi apapun yang di
dilakukan oleh siswa, tentunya mereka pasti punya dasar untuk melakukan itu, punya tujuan tersendiri, punya latar belakang tersendiri. Oke, selanjutnya dalam tadi untuk mencapai 5 kebutuhan dasar tadi, tentunya ini itu berdasarkan dengan motivasi perilaku manusia. Dalam hal melaksanakan budaya positif atau disiplin positif, ini ada beberapa motivasinya. Ketika tidak datang terlambat, ketika datang tepat waktu, ketika selalu tepat mengumpulkan tugas, pasti mereka punya motivasi tersendiri. Atau sekedar hanya mengumpulkan tugas. Itu berada di konsep mana? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kerap kali kita menemukan anak itu mengumpulkan tugas waton ngumpulke saja. Atau mohon maaf, mungkin dilakukan dengan cara mencotek pekerjaan teman yang lain. Dengan tujuan apa? Yang penting nanti tidak mendapatkan hukuman. Itu salah satu motivasi untuk mengerjakan tugas. Atau datang berangkat guasi, mencari tempat duduk paling depan supaya nanti ketika di belakang nanti akan diberikan sanksi hukuman oleh salah satu guru. Makanya datangnya siksian, gasi-gasian, nyari tempat duduk yang lebih nyaman karena posisi menentukan prestasi. Jadi karena nih takut menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau yang kedua mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo teman-teman, anak-anak semuanya, barangkali yang mengerjakan tugasnya itu paling pertama nanti akan mendapatkan nilai 100 dari guru, menjanjikan. Oh, langsung motivasinya sangat tinggi. Atau ketika upacara bendera, kelas yang barisannya itu paling depan, yang paling rapi, nanti akan mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah. Otomatis tim tadi menjalankan perilakunya itu dengan motivasi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Atau yang paling terakhir ini, yang paling bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang paling keren di sini. Jadi bagaimana kita seorang guru merubah mindset atau motivasi-motivasi yang di atas ini menjadi motivasi yang di bawah. Jadi melakukan semua perilaku itu karena dorongan dari diri sendiri untuk diri sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya menghargai diri saya sendiri, supaya saya memiliki nilai yang plus di antara teman-teman yang lain. Jadi harus memunculkan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya tadi ada kaitannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira kita saat ini berada di area mana? Di area hukuman, di area konsekuensi, atau di area restitusi? Kita sama-sama belajar. Kalau di area hukuman, konsepnya adalah ciri-cirinya hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Misal ada anak datang terlambat. Anak datang terlambat, kenapa kamu terlambat? Karena saya kesiangan. Oke, sekarang kamu keliling lapangan. Padahal materinya adalah materi bahasa Indonesia. Di sini tidak ada kaitannya materi bahasa Indonesia dengan datang terlambat diberikan hukuman keliling lapangan. Itu tidak ada kaitannya. Atau tiba-tiba datang dalam pembelajaran TIK. Karena kamu terlambat, sekarang kamu nyapu dulu ruangan lab komputer ini. Kan tidak ada kaitannya, itu namanya hukuman. Kenapa? Konsepnya tiba-tiba dan tidak direncanakan. Atau murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak terlibat, ujuk-ujuk saja. Itu juga hukuman namanya. Bersifat satu arah. Itu dari kita sebagai guru. Jadi ketika guru berada di posisi sebagai penghukum, ini konsepnya seperti ini. Mungkin kita pernah berada di posisi itu. Atau yang terakhir berupa hukuman psikis atau fisik. Jadi misal karena telat tiba-tiba disuruh berdiri di depan. Itu juga konsepnya adalah menghukum. Terus yang kedua, konsepnya adalah tentang konsekuensi. Contoh, terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Ada sebuah kesepakatan, ada sebuah peraturan. Misal siswa datang terlambat. Dalam konsep datang terlambat, konsekuensinya apa? Itu sudah tertulis dan sudah direncanakan. Siswa pun juga sudah tahu. Misal dalam pembelajaran olahraga. Ini sesuai ya, pembelajaran olahraga, di situ datang 5 menit, terlambat. Di awal pembelajaran sudah membuat sebuah peraturan, siswa yang datang terlambat olahraga harus push up sebanyak 5 kali. Ini sudah direncanakan dan sudah disepakati. Dan murid tetap dibuat nyaman. Kira-kira ketika dibuat
hukuman atau konsekuensi dalam bidang olahraga, telat 5 menit tapi hukumannya adalah push up 5 menit, kira-kira anak merasa nyaman atau tidak? Kalau anak nyaman dan konsekuen dengan hal tersebut, yaitu namanya konsekuensi, bukan berupa hukuman. Beda dengan yang tadi, jam pelajarnya bahasa Indonesia tapi hukumannya adalah keliling lapangan, itu tidak konsekuen namanya, itu tapi namanya hukuman. Yang ketiga tentang konsekuensi, sikap guru selalu memonitor kepada murid. Jadi kesalahannya apa, kita bisa mengevaluasi tentang hal yang kita berikan kepada murid. Dan yang paling bagus adalah kita ketika berada di konsep restitusi. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid tidak kita hukum, tidak kita biarkan, tapi kita ajak untuk bisa memperbaiki hal yang salah menjadi hal yang baik. Yang kedua adalah memunculkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, sekarang kamu sudah berbuat salah. Kira-kira kamu untuk menebus kesalahanmu itu kamu harus mengerjakan apa? Karena memang semua manusia pasti punya kesalahan. Oke, misal kamu terlambat mengumpulkan tugas. Harusnya kamu bagaimana? Murid pasti akan menemukan solusi sendiri. Harusnya saya tidak telat. Oke, kalau kamu sudah merasa terlambat, kamu merasa salah enggak? Salah, Pak. Oke, kalau kamu salah harusnya kamu bagaimana? Nanti murid akan menemukan solusi sendiri terkait apa yang dia kerjakan atau terkait dengan kesalahan, itu yang paling bagus. Jadi merestitusi setiap kesalahan jadi berubah menjadi kebaikan. Dan tadi kita sebagai guru dari rentetan ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kita. Kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi penghukum atau yang suka memberikan hukuman, atau di posisi yang seorang guru yang suka membuat merasa bersalah kepada siswa? Iya, kamu itu kan seperti itu, maka dari itu guru kan jadi marah kepadamu toh. Jadi murid ditembak dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia merasa, oh iya aku kok salah banget ya. Atau yang ketiga, dianggap seperti teman. Gimana kamu kok jarang berangkat? Wah, aku kangen loh sama kamu. Jadi kan dianggap seperti teman biasa. Atau yang ketiga sebagai pemantau, ngawasi. Dan atau yang terakhir sebagai manajer yang mengendalikan. Kira-kira kita berada di posisi yang mana? Atau apakah yang suka menghukum, atau yang suka membuat merasa bersalah siswanya, atau yang menganggap murid itu sebagai teman? Pasti kelima-limanya itu pernah kita rasakan semuanya. Nah, contoh sekarang contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kira-kira kita berada di mana? Contoh pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika upacara bendera, itu kan harusnya kan atribut lengkap, topi dan lain-lain. Nah, ketika selesai upacara, siswa-siswa tadi dikumpulkan di depan, dibariskan, lalu mereka selama 1 jam harus hormat bendera selama 1 jam. Nah, contoh ini namanya hukuman. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi dengan badge atau atributnya. Apa hubungannya atribut dengan hukuman tadi? Tidak ada. Tapi ketika konsep buat merasa bersalah, lah iya. Wes ping piro kowe tak elingke, wes dari kelas 10 sampai kelas 11 sampai sekarang kelas 12 loh. Mosok badge ra tau dinggo. Itu yang namanya posisi kita ketika berada di pembuat merasa bersalah. Karena apa? Kesalahannya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Atau ini lagi sama nggih, kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai kontrol, sebagai teman ini, ayo dong ikut upacara sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi sudah berkali-kali anak itu tidak menggunakan atribut, tapi kita menganggap anak itu seperti teman, digawe santai. Wes pisan iki tok ya, sesuk aja tok balin meneh. Besok jangan diulangi lagi. Jadi tolong ke depannya lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi. Atau yang sebagai pemantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan. Terus setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kesalahannya adalah tidak memakai atribut. Artinya konsekuensinya apa? Ya beli atribut terus dilengkapi. Itu namanya konsekuensi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ketika
sebagai manajer dengan kasus yang sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita ajak untuk restitusi tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Pasti siswa akan jawab, tahu Pak, apa kesalahanmu? Tidak memakai atribut. Oke, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer itu kita mengajak siswa itu ngobrol, berdiskusi, supaya siswa itu menemukan solusi sendiri. Bukan kita yang berikan solusi, tapi siswa yang menemukan solusi sendiri. Kita ajak untuk membangkitkan bahwasannya disiplin itu penting dari dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Tadi seperti contoh, ketika sebagai penghukum, tidak memakai atribut tapi suruh hormat bendera itu penghukum atau pembuat rasa bersalah. Lah iya, kamu itu sudah berkali-kali saya ingatkan setiap kali upacara harus lengkap atributnya, tidak dipakai dan seterusnya. Yang terbaik di sini kita ajak ngobrol, kira-kira apa kesalahanmu? Terus pasti akan terjawab, saya tidak pakai atribut. Kenapa enggak pakai atributnya? Oh saya lupa, oh saya belum beli dan lain-lain. Nah, kita berikan pertanyaan yang solusinya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira kalau kamu salahnya tidak pakai atribut, baiknya seperti apa? Kita bangkitkan anak untuk bermotivasi. Oh iya, ben aku rasa salah ki, aku tuku atribut. Terus atribut itu tak tempel. Jadi besok ketika upacara, pakaian saya sudah lengkap. Seperti itu. Ini contoh-contoh lagi ya. Posisi kontrol apakah ketika Bapak Ibu guru mungkin bisa mengira-ngira ketika dalam posisi ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita sebagai guru dan ada siswa yang bersalah, lalu kita memberikan sebuah statement seperti ini, kira-kira posisi kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa? Apa? Kita sebagai guru yang kontrol kita adalah pembuat rasa bersalah. Iya, aku kecewa sangat sama kamu. Jadi kita tembak kesalahan siswa tadi dengan apa yang kita rasakan, supaya anak merasa, oh iya, aku ki salah banget. Saya berdosa banget dengan guru yang sudah saya lakukan tadi. Terus yang kedua, ini buat cek-recek kita sebagai guru itu berada di posisi yang mana. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kowe iku ora tau bener ngerjakke. Sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kowe iku lho ora tau bener kon garap ngene ora tau iso kalau bahasa Jawanya. Apa itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Pak Giri? Penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya karena kita menjas tadi. Kamu ora tau bener. Garap ini salah terus. Terus lagi yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Anak-anak punya permasalahan. Terus kita ajak ngobrol. Kita berikan pertanyaan lagi. Kira-kira rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Kita sebagai apa Bapak Ibu? Kita sebagai manajer, jadi apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Ayo toh. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, Pak. Kemantau, ancaman. Tadi 5 ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kamu tuh tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, yang terakhir sekarang, yang selanjutnya, kalau kita sudah memahami posisi kita sebagai apa, supaya terkontrol semuanya, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi supaya tadi kita bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita buatlah sebuah keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Supaya anak-anak itu juga ikut membuat peraturan itu sendiri. Nah, apa sih keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat satu abstrak.
Yang kedua berupa pernyataan universal, umum, pernyataan yang umum. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata tidak ada kata dilarang, tidak ada kata bukan, semuanya adalah kata-kata positif. Misal semangat, terus datang tepat waktu. Jadi tidak ada kata dilarang datang terlambat, tapi dirubah dengan datang tepat waktu. Terus kalau bisa sebuah keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak, mungkin 5 atau 7, di bawah 10 saja, itu supaya gampang diingat. Dan anak-anak itu sudah hafal. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Disesuaikan dengan kelas masing-masing Bapak dan Ibu guru. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tentunya kita minta pendapat dari seluruh siswa. Kira-kira coba untuk kelas kita supaya kelas kita lebih disiplin, kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Jadi setiap siswa misal kita bagikan kertas-kertas atau sticky note, lalu silahkan tuliskan sebuah kesepakatan yang kalian inginkan untuk kelas kita menjadi lebih baik. Mungkin ada yang nulis tadi tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, dan lain-lain. Jadi setelah itu kita kumpulkan jadi satu, kita ringkas, kita buat kesepakatan bersama yang nanti diputuskan oleh satu kelas tadi. Selanjutnya tentang pemahaman tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti halnya tadi, ketika guru sebagai manajer itu harus bisa memberikan konsep tentang ini dengan konsep polanya segitiga restitusi. Supaya guru bisa mengontrol dirinya sebagai seorang manajer, itu harus mempunyai konsep berupa segitiga restitusi. Bukan dengan hukuman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi dengan konsep segitiga restitusi. Karena apa? Karena ini tadi mengajak dialog siswa. Kita ajak dialog dengan apa? Satu, menstabilkan identitas. Terus yang kedua dengan validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi adanya segitiga restitusi ini tentunya berdasarkan tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, prinsip yang dibuat untuk menstabilkan identitas adalah berdasarkan bagian dari proses pembelajaran. Contoh, dialognya misal. Bahwasannya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu juga tidak mau mencari yang salah, tapi ingin mencari solusi yang kamu lakukan dari permasalahanmu. Kamu berhak merasa itu dan seterusnya. Itu adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang bermasalah kan kita stabilkan dulu kondisinya. Supaya tenang, supaya tidak meledak-ledak, supaya tidak nangis dan lain-lain. Kita stabilkan dulu, kita tenangkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu dengan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi semua kebutuhan tertentu tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Contoh, kamu melakukan kesalahan itu pasti punya tujuan tertentu. Mengapa kamu melakukan itu? Misal di kelas tiba-tiba ngebrak meja karena marah-marah dengan temannya, karena nggak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya, terus marah kepada temannya. Itu kan pasti punya tujuan. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi tindakan yang salah itu kita validasi dulu. Bukannya membenarkan, tapi setelah kita menstabilkan, kita validasi dulu. Oke, pasti tindakanmu salah tadi ada alasannya. Coba jelaskan kenapa alasanmu. Setelah dijelaskan alasannya, kita konsep dengan ini tadi. Walaupun kamu salah, tapi kamu masih baik karena tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Misal sampai memukul dan tindakan-tindakan yang lain yang lebih parah. Baru yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi berkaitan dengan disiplin positif membangkitkan pembelajaran dari diri sendiri. Oke, kalau kamu tadi sudah merasa bersalah dan kamu sudah merasakan kesalahan tadi, kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat? Tidak Pak, oke, kalau tidak, kira-kira nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa dan seterusnya. Jadi kita buat keyakinan-keyakinan yang di awal tadi, terus kita gabungan supaya segitiga restitusi tadi terlaksana seutuhnya. Yang ini satu lagi ada sebuah
contoh nggih. Ini sebuah contoh Oke, kami ketika membuat segitiga restitusi. Jadi kami ini videonya. Jadi gini. Oke, kami selamat siang. Gimana kami kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kami jadi gini. Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Kenapa kira-kira? karena saya sering terlambat masuk sekolah. Sering terlambat masuk sekolah. Oke, betul sekali. Jadi memang banyak Bapak dan Ibu guru yang melaporkan ke Bapak kalau kami itu sering datang terlambat. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa sih alasannya Pak sering datang terlambat? Jadi setiap pagi itu saya bangun jam 3 itu bantu ibu jualan sayur di pasar. Jadi kalau misal paginya jualan ibu rame, saya sering terlambat untuk masuk sekolah. Oke. Sebetulnya itu perbuatan yang baik karena bagi itu sebagai bukti berbakti kepada orang tua. Tapi kita tahu ada dampak yang lain ketika kita jadi sering ketinggalan pelajaran kan di jam-jam pertama kan. Jadi tindakan yang dilaksanakan kami itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya ya tadi membantu orang tua, tapi ada hal yang kurang baiknya. Jadi KPK jadi sering terlambat. Betul ya? Baik, selanjutnya begini Kak. Jadi kan membantu orang tua kan juga baik. Cuma kan dampaknya KPK sering datang terlambat. Jadi kan juga melanggar peraturan sekolah, melanggar keyakinan sekolah juga bahwasanya siswa itu datang tepat waktu. Jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan supaya tidak datang terlambat? Saya akan berusaha buat ngatur waktu lagi agar tidak masuk sekolah. Ya, jadi nanti selain mengatur waktu nanti bisa dikomunikasikan dengan ibu supaya nanti tetap bisa membantu ibu, tapi juga tidak terlambat datang ke sekolah. Itu ya. Iya Pak. Oke. Jadi ke depan mudah-mudahan sih KPK bisa mengatur waktu dengan baik, ya kedua-duanya bisa lancar. Itu ya. Tetap semangat belajarnya ya. Ya, nanti semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika, saya dari kelas 10. Ketika saya mengetahui jika saya dipanggil oleh Bapak Joko Pujianto, awalnya saya merasa takut. Tapi ternyata ketika sudah bertemu, justru saya diajak berdiskusi dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Tidak hanya itu, saya sekarang mengerti apa yang menjadi kewajiban dan berlatih bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan terkait diseminasi tentang materi budaya positif atau disiplin positif. Dalam penutupan diseminasi ini bahwasannya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, yaitu standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi teori among dari Ki Hajar Dewantara, jadi ing asal sung tulodo, ing madya maun karso dan Tut Wuri Handayani, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi konsep dari kesemuanya tadi harapannya adalah kita sebagai guru mampu menjadi contoh bagi murid-murid kita supaya ke depannya anak memiliki kepribadian, memiliki profesionalisme yang baik, sosial, dan tentunya merefleksikan dirinya menjadi orang yang lebih baik di lingkungan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, semuanya berdiri dulu. Setelah itu silakan
masing-masing yang hasilnya belum rapi bisa dirapikan, yang baginya belum dimasukkan bisa dimasukkan sebagaimana mestinya. Pastikan semuanya rapi. Terus yang selanjutnya, silakan periksa bahwa barangkali di bawah tempat duduk kalian ada sampah, bisa minta tolong dibuang terlebih dahulu sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sebuah ilmu yang luar biasa. Barangkali teman-teman belum pernah tahu, atau barangkali ada yang sudah pernah tahu. Kita belajar tentang sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas itu sesuatu yang akan menjadi cita-cita kalian di dalam kelas ini, dan semuanya harus sepakat dengan itu. Jadi misal di kelas ini dalam belajar, selama proses pembelajaran kita harus ngapain, apa yang harus kita lakukan, apakah kita harus duduk di atas kursi atau duduk di lantai, kita buat kesepakatan. Dan dalam membuat kesepakatan nanti kalian gunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi jangan sampai ada kata jangan nanti, jangan sampai ada kata jangan. Dilarang menggunakan kata dilarang. Jadi, tapi gunakan kata-kata yang positif. Contoh, saling menghormati. Jadi, seumpama kalian barangkali selama ini ketika berbicara di depan kelas atau berbicara sesama mahasiswa itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas, berarti nanti tuliskan dalam keyakinan kelas kalian. Dan di dalam keyakinan kelas kalian nanti tentunya di situ ada unsur-unsur nilai kebajikan. Bagaimana contoh, kalian kan sudah bisa naik sepeda motor ya? Di dalam aturan lalu lintas itu ada sebuah peraturan ketika naik sepeda motor harus menggunakan helm. Sekarang dibalik, kenapa sih kita harus menggunakan helm? Kenapa kita harus menggunakan helm? Demi apa? Demi keselamatan, bukan demi gaya-gayaan ya. Bukan saja demi gaya-gayaan atau malah kadang kalian malah merasa ribet menggunakan helm. Oh, datang nganggo helm, rambutku nanti jadi acak-acakan, jadi ketumbenan. Yang pakai jilbab nanti jilbabnya jadi awut-awutan. Tidak, tapi adanya aturan itu demi keselamatan. Terus bagi kalian yang sedang kurang enak badan atau sakit, biasanya teman-teman menggunakan penutup masker. Kenapa harus menggunakan masker? Demi apa? Nah, demi nilai kebajikan yaitu kesehatan. Supaya apa? Supaya teman yang sedang sakit itu tidak menyebarkan sakitnya kepada teman yang lain, atau kebalikannya, teman yang sehat tidak tertular oleh teman yang sakit. Jadi menjaga kesehatan. Jadi kurang lebih seperti itu, paham ya? Jadi membuat sebuah kesepakatan kelas, sesuatu yang ingin kalian capai, yang bersama-sama akan dilaksanakan bareng-bareng. Dan tentunya karena ini sebuah kesepakatan harus dikerjakan. Beda dengan peraturan. Ini kesepakatan bareng-bareng. Kita membuat aturan bareng-bareng, tapi kita sepakati bersama-sama dan semuanya harus melaksanakan. Kalau melanggar dari kesepakatan kelas kita bagaimana? Ya kita buat kesepakatan lagi. Ketika melanggar, misal harusnya kok nyontek, harusnya tidak boleh nyontek, kok ternyata nyontek. Kesepakatan seperti apa bagi yang melaksanakan durasi? Ini sebuah kesepakatan. Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan itu namanya konsekuensinya. Seumpama membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Berarti membersihkan sampah tersebut. Misal mengambil barang bukan milik temannya tapi tanpa izin, konsekuensinya apa? Mengembalikan. Begitu ya, paham ya? Oke, setelah ini Pak Aceh akan berbagikan ini namanya sticky note. Kalian siapkan alat tulisnya. Nanti setiap siswa akan mendapatkan satu persatu. Lalu kalian tulis satu atau dua hal, baik itu kata ataupun kalimat tentang kesepakatan kelas dan ingin kalian capai. Sesuai dengan pendapat kalian, sesuai dengan pendapat kalian. Kalian berpendapat apapun tentang kelas,
yang harus kalian sepakati. Kalian boleh usul apapun, tapi tadi tanda kutipnya adalah gunakan kalimat-kalimat positif, hindari kalimat yang negatif seperti kata jangan, dilarang, jika, dan seterusnya. Baik, silahkan tulis apapun itu pendapat kalian terkait hal-hal yang harus kalian kerjakan di dalam kelas dan di sekolah. Apapun itu yang harus disepakati bersama. Jadi sifatnya umum. Oke, minta bantuannya untuk ketua kelas dan juga sekretaris bisa maju ke depan terlebih dahulu untuk menempelkan karton tempat menempelkan kesepakatan kelas kamu. Ditempel di papan tulis. Baik, terima kasih untuk Mas Vicky dan Mbak Caca selaku ketua dan sekretaris. Selanjutnya silahkan kalian tempelkan stiker yang sudah kalian tulis di kertas ini. Silahkan ditempel. Yuk, maju. Satu selanjutnya ditempel. Sudah semuanya? Sudah ya? Baik, satu persatu kita akan bahas. Ya. Kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kesepakatan kelas. Yang pertama, menghormati sama teman. Sepakat? Sepakat. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, yang keempat, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di kelas dan sekolah. Sepakat? Sepakat. Yang kelima, menggunakan seragam yang rapi dan lengkap. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, saling tolong menolong. Sepakat? Sepakat. Oke, inilah 6 kesepakatan kelas yang sudah kita sama-sama lakukan. Semoga ke depannya nanti kelas kalian, kelas kita semuanya menjadi kelas yang luar biasa, dan ke-6 kesepakatan ini benar-benar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Gitu, oke? Oke, terima kasih atas curahan pendapat kalian untuk membangun sebuah keyakinan dan kesepakatan kelas kita pada hari ini. Dan sebagai akhir dari bentuk kesepakatan kelas,
Nanti kalian harus menandatangani kesepakatan kelasnya. Satu persatu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Navania dari kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlin dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Lucy, saya dari kelas 10. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang sekali. Perasaannya sangat asyik, sangat seru, dan sangat asyik. Sangat penting dong. Menurut saya membuat kesepakatan kelas sangat penting. Ya, sangat penting. Sangat penting. Karena menurutku dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar teman sekelas. Karena bisa menjalin kerjasama sama sesama teman. Karena dapat melatih kedisiplinan. Karena dapat membuat kondisi kelas sangat kondusif, aman, dan nyaman untuk belajar.